Official Talk Show, pemirsa, kita masih berbicara tentang intervensi berbasis masyarakat bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masih ada Pak Daulat Samosir sebagai konselor adiksi muda. Ya, ini lebih banyak di lapangan juga, tentu juga melihat keadaan masyarakat untuk Nusa Tenggara Timur. Dan menarik juga, tadi disinggung tentang desa bersinar, bersih dari narkotika, dari narkoba. Baik, dan ini juga tidak sendiri. Tadi sudah disampaikan juga kerja keras dari masyarakat, perangkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, baik itu RT, RW dan lain sebagainya. Nah, ini untuk di NTT, untuk di NTT ini desa yang menjadi desa bersinar. Contoh desa bersinar ini kalau boleh tahu di mana? Kalau contoh desa bersinar itu di NTT itu ada kita bikin di Kabupaten Kupang, yaitu desa di Kabupaten Kupang, desa Nolbaki, ya, itu yang terakhir itu yang sudah berjalan dari kita, ya. Artinya apa? Ini menjadi contoh supaya ketika ada judul itu disematkan, maka desa itu kita harapkan sudah harus mampu mendefinisikan apa itu narkoba, sudah harus mampu menghindari penyalahgunaannya, sehingga ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Ya, ini juga menjadi unik, ya, karena keterkaitannya kepada intervensi berbasis masyarakat ini juga menjadi unik. Artinya apa? Mereka menjadi lebih aware terhadap tindak-tindak penyalahgunaan narkotika. Gitu ya, semakin bersih desanya kan semakin baik gitu, karena salah satu yang kita lihat adalah adanya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dalam suatu wilayah tertentu. Kita bukan menjustifikasi, ya, kita bukan menuduh atau apa, tapi ketika ada pelanggaran itu, maka di situ sudah terjadi suatu penyalahgunaan terhadap zat ini. Berarti ada beberapa hal yang tidak tersampaikan. Apa saja ya? Mungkin pengetahuan tentang narkotikanya, mungkin dia nggak tahu apa narkotika itu sendiri, atau mungkin dia tidak tahu mengenai regulasi, ya, atau bahkan udah tahu tapi mau coba-coba, kan gitu kan. Nah, disinilah kita membangun hubungan mulai dari kepala desa yang paling kecil, RT, RW, kepala desa, kelurahan, kecamatan, sampai wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, supaya ini dapat berjalan bersih desanya, ya, orang pun akan melihat, wah ini keren nih, wah tidak terjadi. Ya, artinya ini untuk kegiatan dari IBM ini, ya, intervensi berbasis masyarakat ini. Nah, kita tahu bersama 2020 ini berkaitan dengan wabah COVID-19 juga. Nah, ini tentang pergerakan di wilayah Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan peredaran narkoba. Ya, kalau kita lihat ya di permukaan seperti aman-aman saja nih. Tetapi bagaimana nih untuk riak-riaknya? Ya, terima kasih. Memang judulnya COVID-19 ya. Kita pada menarik diri semua dari jalanan gitu, ya, kita bukan bersembunyi ya, kita mulai membatasi dan sebagainya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Tapi jangan salah, pengungkapan kasus narkotika di Kota Kupang itu lumayan loh. Ya. Jadi kita nggak bisa menutup mata gitu ya. Bahkan di kalangan saya praktisi sendiri ya, ada beberapa rekan-rekan yang sampai melakukan penelitian, ya. Mereka mencoba melakukan penelitian korelasi antara tingkat stres orang dalam masa pandemi dengan penggunaan zat narkotika. Nah, ternyata hasilnya adalah tingkat penggunaan narkotikanya bukan hanya narkotika, obat-obatan penenang juga ikut ini gitu loh, ikut naik gitu. Nah, ini harus kita sikapi bersama. Bukan, nggak perlu kita musuhi orangnya, tapi kita perbaiki perilakunya. Perilakunya itu yang harus kita apa ya? Kita hantam lah perilakunya gitu. Ya, jangan kita malah kita musuhi gitu. Jadi COVID-19 yang kita harap mobilitas semakin berkurang,
Tapi untuk narkotika, tunggu dulu, pengungkapan kasusnya tetap terjadi. Oke. Peningkatan mungkin ya. Yes. Itu mungkin juga berkaitan dengan latarnya mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin salah satu alasannya. Salah satunya itu ekonomi, salah satunya ekonomi ya, dan kemudian kebutuhan ya. Itu tadi seperti saya katakan, tingkat stres orang di masa pandemi, mereka langsung ambil keputusan, oke, gue pengen enak, udah stres nih begitu katanya, ya sudah pakai itu barang begitu. Baik. Dan tentu juga di saat keadaan sekarang ini pandemi ya, tapi kita tidak boleh terlena dengan keadaan pandemi juga ya, mengambil jalan pintas seperti yang tadi kita bicarakan juga, dan bagaimana juga peran dari masyarakat. Nah, untuk angka ya, kalau kita berbicara soal angka untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Daulat, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini dengan pandemi ini, wilayah Kota Kupang ya, Kota Kupang ini lebih tinggi untuk pengguna atau sebetulnya kalau kita bicara angka ya, angka prevalensi ya, sebetulnya 2020 itu NTT itu sebetulnya kalau dilihat dalam ranking 34 provinsi, ya itu angkanya kecil sekali ya. Ini 2020 itu saya belum lihat rilisnya ya secara resmi, itu 2019 itu nampak di situ ya, 1,8% angka prevalensi, 3,4 juta penduduk Indonesia. Untuk NTT sendiri sebetulnya sangat kecil, ya nggak sampai 1% gitu. Namun kita bicara NTT dengan jumlah jiwa sekitar 5 jutaan, jangan menutup mata juga, nggak nyampe 1%, ya tunggu dulu, kita nyari yang nggak nyampe 1% ini kemana, karena ini bisa menjadi persoalan gitu. Nah ini yang kita mau coba jangkau ya, kenapa mereka, di mana mereka, apa yang digunakan, yuk kita cari. Apa yang kita upayakan, ya kita upayakan mulai dari pencegahan, pemberdayaan, apa-apa yang kita jual itu adalah desa bersinar ya. Apa yang kita jual lagi? Ya, kita jual lagi intervensi berbasis masyarakat, pengungkapan itu terus tetap terjadi, artinya kita bekerja berkesinambungan secara komprehensif. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara ini, masyarakat ini yang punya peran lebih sangat penting, mulai dari keluarga, bagaimana melindungi akan keluarga sehingga tidak masuk dalam perangkap narkoba. Nah, kalau untuk BNNP Nusa Tenggara Timur, daerah kepulauan loh, Pak Daulat, ini dari pulau ke pulau nih, seperti apa untuk bagaimana juga masyarakat IBM ini dapat artinya masuk ke masyarakat itu. Ya kalau kita berbicara di kota ya semuanya update informasi ini cepat sekali, sangat cepat sekali. Tetapi bagaimana dengan di pesisir? Ya, terima kasih. Ini menjadi tantangan kita juga. Ya, ini menjadi tantangan. Kenapa? Secara struktur organisasi, ya, BNN Provinsi NTT 1, kita cuma punya BNN Kabupaten Kota, itu ada di Kota Kupang, ada di Kabupaten Rote, dengan ada di Kabupaten Belu. Secara struktur organisasi memang hampir pasti tidak mungkin bisa menjangkau semuanya. Ya. Kemudian kedua, terkait ketersediaan anggaran. Ya, anggaran terbatas, ya kita tahu apalagi dengan situasi sekarang, ya kita harus memikirkan skala prioritas gitu. Namun demikian, kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan hasil yang mumpuni lah gitu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi seperti yang di awal kita sampaikan, kita melakukan kerjasama kepada siapa? Tingkat masyarakat itu siapa? Mulai dari RT, RW, kelurahan ya, kepala desa, dimanapun, baik itu di Kota Kupang atau di luar Kota Kupang. Jadi dalam satu kegiatan kita berjalan ke dalam satu daerah, silakan kita mainkan project itu. Ya, project dalam arti apa ya? Arti yang saya itu kegiatan intervensi berbasis masyarakat itu, yaitu kita jalan. Ya, terbatas pasti terbatas, tapi saya yakin pasti akan ada solusinya. Gitu. Baik, dan bagaimana juga ini masyarakat yang peduli dari dan juga ini berperan aktif pada rehabilitasi
narkotika itu juga. Ya, kalau itu semua dapat berjalan pasti ini BNNP juga artinya untuk sistem pengontrolannya, untuk sistem pengontrolannya ini juga supaya ada ya seperti keledai ya tidak jatuh pada lubang yang sama. Mereka yang menggunakan narkoba itu. Ya, kalau semuanya sesuai dengan teorinya ya enak bener ya, ya. Artinya ya nggak pusing gitu ya. Kita udah bukan santai sih, bukan santai, tapi lebih terstruktur dan lebih mengarah gitu ya, lebih terarah. Namun kan ya namanya dinamika kehidupan sosial itu kan tidak segampang yang kita harapkan gitu ya. Itu biasa ya. Ya banyak faktor yang ikut dalam itu ya, justru disitulah gunanya kita hadir di situ gitu. Kita memberikan pencerahan ya. Kita dengan ini juga nggak semata-mata langsung kita datang langsung jadi begitu, enggak. Ada prosesnya, pendekatannya ke dalam satu wilayah, target wilayah yang kita pilih di mana, kenapa kita pilih wilayah tersebut ya. Kita melakukan diskusi, pertemuan dengan unsur-unsur pemangku kebijakan di desa setempat dan sebagainya itu prosesnya sangat panjang. Jadi tidak semata-mata langsung terbentuk, enggak. Nah dengan proses itu diharapkan bisa menerima, memahami, baru kita dampingi, ya kita memberikan penguatan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, baik. Nah tentu juga kalau kita melihat juga untuk keadaan sekarang ini ya, tadi yang sempat saya singgung juga. Pak Daulat juga sudah memberikan informasi juga, gambaran juga berkaitan dengan keadaan pandemi sekarang ini, di mana orang juga dituntut juga bagaimana harus mencukupi kebutuhan, artinya ini di dalam rumah tangga, ya keluarga dan lain sebagainya. Ada juga yang mengambil jalan pintas yang sebenarnya tadi sudah digambarkan. Nah, untuk memangkas ya, memutus mata rantai narkoba ini untuk wilayah di bawah naungan BNNP NTT, ada perbatasan Timor Leste dan ada bandara internasional juga. Nah ini nih laut juga ada, pelabuhan juga ada. Nah ini semua akses ini seperti apa? Ya itu pertanyaan yang bagus juga ya. Namun kita sudah lakukan ya. Baik itu dari pencegahan dan pemberantasannya ya, kita melakukan sosialisasi kepada daerah-daerah tersebut. Kemudian ada tim dari pemberantasan terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Apa yang ini ada kok ya, itu sudah dilakukan ya. Jadi ya upaya semaksimal mungkin tetap dilakukan ya, mulai dari pendekatan yang secara humanisnya itu tadi, pendekatan pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitatif, kemudian dari pendekatan dari penegakan hukumnya, itu dari pemberantasan gitu ya. Sulit pasti sulit, tapi kalau bekerja kita tetap bekerja. Oke. Gitu. Baik, walaupun keadaan pandemi sekarang tetap ya harus ketat ya. Oke. Protokolnya itu harus ketat. Baik. Oke, dan para dan juga untuk pemirsa kita break lagi sebentar untuk Anda tetap bersama kami di Special Talk Show.